Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 554. Jangan takut, aku akan mengurus semuanya. Qiu Yaoer, Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan, dan bahkan Li Linzi telah mendengar kalimat sederhana seperti itu. Tetapi ini adalah pertama kalinya Zhao Junlin mendengarnya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari seorang pria akan mengatakan kata-kata seperti itu padanya. Dalam sekejap, hatinya dipenuhi dengan dominasi dan kelembutan Chen Ce, persis seperti saat Chen Ce memenuhi tubuhnya dengan ganas. Betapapun gilanya Chen Ce secara fisik saat itu, kelembutan yang ia bawa ke hati Zhao Junlin sekarang sama penuh perhatiannya. Qiu Yaoer diam-diam melengkungkan bibirnya di belakangnya. Bukannya dia menganggap ada yang salah dengan perilaku Chen Ce, tetapi dia merasa sudah lama tidak menerima perlakuan seperti itu. Memang benar pendatang baru lebih baik daripada yang lama. Dia tidak lebih cantik dariku, hanya saja kakinya lebih lembut daripada milikku. Aku akan merendam kakiku dalam susu saat aku kembali malam ini. Kudengar kakiku akan lebih halus dengan cara ini. Qiu Yaoer jarang merasa cemburu seperti ini, tetapi kali ini dia cukup cemburu karena ini adalah pertama kalinya dia merasa terancam. Tidak ada orang lain yang memiliki kaki seperti miliknya, dan dia tahu betul betapa suaminya menyukai kaki. Tapi Zhao Junlin berbeda, kakinya bahkan lebih indah daripada kakinya sendiri. Bahkan Qiu Yaoer sendiri ingin bermain dengan mereka dengan hati-hati. Jadi, dia merasakan tekanan besar. Baiklah, sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi. Karena ini urusan pasukan harimau darah, maka sudah seharusnya ini urusanku. Pasukan macan darah awalnya diatur oleh Chen Ce. Chen Ce mengagumi pasukan yang menjaga perbatasan utara. Sekarang setelah dia mendengar bahwa komandan pasukan macan darah sedang dalam masalah, Chen Ce juga ingin membantu. Selain itu, pasukan macan darah sangat diperlukan untuk menghadapi Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia. Jika tidak, hanya mengandalkan Qiang Wangtian untuk mengganggu tentara Qinglin di Jinzhou pada akhirnya tidak akan dapat mencapai sesuatu yang signifikan. Jumlah pasukan Chen terlalu kecil. Jika mereka mengambil inisiatif menyerang, mereka tidak akan mempunyai keuntungan bertahan seperti saat menjaga desa Chenjia. Bahayanya terlalu besar. Dengan tentara Qinglin, tentara bendera hitam, dan sebagian besar kaisar kerajaan, ada hampir 400.000 pasukan reguler yang dapat dimobilisasi. Jika mereka memperluas pasukan lebih jauh lagi, akan mudah untuk melampaui 500.000. Kekuatan desa Chenjia masih belum cukup. Sekalipun banyak bisnis diorganisasikan untuk kepentingan komersial, jumlah orang yang akhirnya dapat bertarung dengan Chen Ce tidak akan melebihi 50.000 paling banyak, dan kekuatan mereka mengkhawatirkan. Namun tentara macan darah berbeda. Efektivitas tempur pasukan macan darah sendiri menduduki peringkat pertama di antara keempat legiun. Bahkan kavaleri kekaisaran kerajaan, yang merupakan pilihan yang terbaik dari yang terbaik, tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti dapat memenangkan pasukan macan darah dalam pertarungan 1 lawan 1. Oleh karena itu, ide Chen Ce sangat sederhana. Asal dia mendapat bantuan dari pasukan macan darah, akan mudah baginya untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi. Pada saat itu, dia akan memimpin tentara keluarga Chen dan tentara macan darah untuk memaksa masuk ke istana. Tentara Qinglin dan tentara bendera hitam tidak akan menjadi lawan mereka. Kavaleri kaisar kerajaan, yang agak netral, akan menjadi kunci kemenangan. Namun, masalah terbesar yang dihadapi Chen Ce sekarang bukanlah kavaleri kaisar kerajaan, tetapi kavaleri serigala utara. Kavaleri serigala, yang memungkinkan tentara harimau darah menjaga perbatasan utara tanpa pergi, bahkan lebih menakutkan daripada orang-orang Qiang. Lagi pula, betapapun berbahayanya orang Qiang, jumlah mereka terbatas. Paling-paling mereka hanya bisa mengancam Chengzu, Gunzu dan tempat lain yang dekat dengan mereka. Bahkan jika tentara Qiang sekarang mengancam Jinzhou, itu hanya karena campur tangan Chen Ce. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengancam Jinzhou? Tetapi kavaleri serigala berbeda. Jumlah mereka sangat besar. Dikatakan bahwa ada sekitar 300.000 kavaleri serigala dalam organisasi reguler. Tentu saja, ini jelas merupakan kasus membanggakan diri, seperti klaim bahwa Zhou Agung memiliki 1 juta prajurit. Setidaknya setengahnya atau bahkan lebih dari setengahnya dibesar-besarkan. Tetapi meskipun hanya ada beberapa ratus ribu kavaleri serigala,
itu tetap merupakan hal yang sangat menakutkan, karena bukan hanya kavalerinya yang kuat, kavaleri serigala mereka juga sangat kuat. Dalam pertarungan satu lawan satu yang sederhana, sulit bagi pasukan Macan Darah untuk mengatakan bahwa mereka akan menang, karena serigala raksasa dari kavaleri serigala benar-benar berbahaya. Namun, Chen Ce sangat menyukai para penunggang serigala ini dan bahkan berpikir bahwa semakin banyak penunggang serigala yang mereka miliki, semakin baik. Chen Ce bahkan menganggap para penunggang serigala ini sebagai bawahannya. Alasannya tentu saja karena ia memiliki Luo Shanshan. Peran Luo Shanshan adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Masalah yang telah mengganggu pasukan Macan Darah selama ratusan tahun bisa menjadi sangat berbeda karena kemunculan Luo Shanshan. Ketika orang lain berurusan dengan penunggang serigala, mereka mungkin berpikir untuk membunuh mereka dengan panah, jaring, atau racun. Tetapi bagi Chen Ce, pertama-tama dia dapat menjamin untuk tidak menggunakan Luo Shanshan. Kalau pihak lain tidak mendengarkan nasihatmu, maka aku minta maaf, aku ingin serigalamu. Oleh karena itu, Chen Ce benar-benar merasa bahwa pertempuran ini merupakan kemenangan yang pasti. Bos Chen, masalah ini sangat penting. Ayah saya menerima berita yang sangat dapat dipercaya bahwa putra mahkota utara muncul di tempat rahasia di perbatasan utara dan dikatakan sedang merencanakan sesuatu. Ini adalah berita yang dikirim kembali oleh mata-mata yang sangat dapat diandalkan di dalam. Ayah saya pergi ke sana setelah beberapa kali mencoba, tetapi dia tidak pernah terdengar kabarnya sejak itu. Saya awalnya datang ke sini untuk mencari kaisar, untuk menemukan sepupu saya, karena saya ingin sepupu saya memerintahkan kavaleri kaisar kerajaan untuk ikut berperang, setidaknya untuk menyelamatkan ayah saya. Meskipun Zhou Tai tidak memiliki banyak kemampuan, dia adalah anak yang sangat berbakti. Setelah dia tahu bahwa ayahnya dalam bahaya, dia mengesampingkan semuanya dan berlari mencari seseorang yang dia pikir mungkin dapat menyelamatkan ayahnya. Tetapi tampaknya dia telah menyelamatkan orang yang salah. Sebab ia tidak menyangka bahwa sepupunya yang seorang kaisar, kini hanya sebuah bantal bersulam, indah rupanya namun tak berguna. Zhao Junlin menatapnya dengan penuh permintaan maaf, Xiao Tai, meskipun aku juga ingin membantumu, tapi, hei. Keluhannya dipenuhi dengan begitu banyak ketidakberdayaan. Zhou Tai hanya bisa tersenyum pahit, aku tahu, tidak apa-apa, tetapi aku tidak bisa hanya duduk di sana dan melihat ayahku dalam bahaya. Aku berencana untuk segera kembali dan mengerahkan semua prajurit keluargaku untuk pergi ke utara untuk menyelamatkan ayahku. Bagus, bagus sekali, anak yang berbakti. Chen Ce memuji anak laki-laki itu. Zhou Tai merasa malu setelah mendengar ini, Bos Chen, tolong berhenti menertawakanku. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan apapun, aku benar-benar tidak bisa hanya duduk di sana dan melihat ayahku tidak melakukan apa-apa. Siapa yang menertawakanmu? Aku benar-benar memujimu. Tapi, kalau kau pergi sendiri, itu akan sia-sia. Tapi kalau aku pergi bersamamu, itu akan berbeda. Aku jamin kita bisa membunuh semua prajurit kavaleri serigala bajingan di utara tanpa meninggalkan satu pun baju zirah. Mereka akan menangis memanggil orang tua mereka dan melarikan diri dengan panik. Zhou Tai menatap Chen Ce dengan tajam, benarkah? Sungguh, Bos Chen, apakah Anda benar-benar bersedia pergi bersamaku? Zhou Tai seolah-olah telah mengambil sedotan penyelamat, memegang erat lengan Chen Ce dan menolak melepaskannya. Meskipun dia juga merasa semua ini kedengarannya luar biasa, dia tidak punya pilihan. Selain itu, Chen Ce begitu kuat sehingga bahkan pertempuran yang tampaknya tak terpecahkan dengan tentara Qiang diselesaikan dengan indah olehnya. Terlebih lagi, ada begitu banyak senjata aneh dan kuat di desa Chenjia. Jika Chen Ce ada di sana, maka mungkin itu akan sangat efektif. Setidaknya dampaknya akan berkali-kali lipat lebih besar daripada jika Zhou Tai melakukannya sendiri. Zhou Tai bahkan percaya bahwa jika Chen Ce pergi ke sana, dia pasti bisa menyelamatkan ayahnya. Chen Ce menepis tangannya, kamu boleh bilang, tapi jangan ditarik, aku tidak suka homoseksualitas pria. Zhou Tai bingung apakah harus tertawa atau menangis. Saudara Chen, jangan ceroboh. Para penunggang serigala di utara sangat ganas. Saat ini, hanya pasukan harimau darah yang hampir tidak dapat melawan mereka. Namun, selama 100 tahun terakhir, pasukan harimau darah tidak memperoleh keuntungan apapun atas para penunggang serigala di utara. Sebaliknya, banyak prajurit telah terluka oleh para penunggang serigala ini.
Dia masih berusaha membujuk Chen Ce dengan sungguh-sungguh, bukan untuk mengurungkan niat Chen Ce untuk melupakan masa lalunya, tetapi untuk membuat Chen Ce menyadari betapa kuatnya pasukan kavaleri serigala itu. Chen Ce dengan lembut menyentuh wajah kecilnya, lalu mencium bibirnya. Dalam situasi ini, dicium oleh Chen Ce membuat Zhao Junlin merasa seperti tersambar petir. Chen Ce tidak peduli, semakin dia malu, semakin dia ingin menggodanya, jadi dia mendorong giginya dengan keras lalu menghisapnya dengan kasar. Wajah Zhao Junlin memerah sampai ke lehernya. Dia tidak menyangka Chen Ce akan melakukan hal seintim itu dalam situasi seperti ini. Qiu Yaoer dan Luo Sanshan juga menyesapnya, lalu memalingkan kepala dan berhenti melihat. Mereka tentu tahu betapa keterlaluannya suami mereka kadang-kadang, jadi apa yang dilakukan Chen Ce sekarang tidaklah berlebihan menurut mereka. Setidaknya mereka masih bisa menerimanya. Setelah berciuman selama 2 menit, hingga seluruh tubuh Zhao Junlin terasa sakit, Chen Ce melepaskannya. Dia menatap Zhou Tai yang tercengang dan berkata sambil menyeringai, "Apa yang kamu lihat? Biar ku beritahu, ini bukan tanpa alasan. Aku akan memberimu 1 ons emas untuk setiap tatapan." Zhou Tai cukup santai. Dia mengeluarkan beberapa batangan emas besar dari tasnya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, sepupu ipar, bolehkah saya menunggu dupa lagi?" Zhou Tai juga mulai bercanda karena dia tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa Chen Ce begitu sombong adalah karena dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Setidaknya, selama dia mengambil tindakan, harapan untuk menyelamatkan ayahnya akan jauh lebih besar. Karena itu, dia hanya melayani kebutuhan Chen Ce. Dia sudah lama tahu bahwa Chen Ce menyukai perak, dan sekarang dia langsung mengeluarkan emas, yang lebih berharga daripada perak. Mata Chen Ce benar-benar berbinar saat melihatnya, lalu dia menepuk bahu bocah itu dan berkata, oke, kamu masih layak dilatih. Keluarkan lebih banyak emas. Selama ayahmu tidak dibunuh oleh mereka sebelum aku tiba, maka aku pasti akan menyelamatkannya." Setelah mendengar kata-kata Chen Ce yang dapat dipercaya, Zhou Tai segera mulai mengumpulkan uang. Wah, dia memang pantas menjadi pangeran muda. Dia dan anak buahnya benar-benar mengambil 2 atau 300 tael emas dan lebih dari 1000 tael perak kali ini. Saya tidak tahu mengapa mereka membawa begitu banyak uang saat bepergian. Mereka sangat kaya. Baiklah, aku akan mengambil uangnya. Ayo kita berangkat besok. Ayo kita bersiap malam ini. Kita akan bergegas ke utara secepat mungkin untuk menyelamatkan pangeran tua itu dari air dan api. Ya, Zhou Tai mengangguk dengan berat. Dia bahkan tidak bertanya pada Chen Ce mengapa dia harus pergi besok. Tidak bisakah dia pergi hari ini saja? Tentu saja, tidak ada gunanya bahkan jika dia bertanya, karena Chen Ce tidak ingin pergi malam ini, dan dia masih ingin menghabiskan malam yang menyenangkan bersama Zhao Junlin. Tentu saja, ada juga Luo Sanshan. Mata gadis ini mulai berbinar, dan dia bahkan mulai menggosok tangannya diam-diam. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan mempunyai kesempatan untuk bertukar pikiran secara mendalam dengan permaisuri Zhou Agung. Dia tidak sabar untuk membantu Chen Ce mendorong bokongnya, dan bahkan membenci dirinya sendiri karena menjadi seorang gadis. Jika dia seorang pria, dia juga bisa mencicipi istri-istri Chen Ce. Tentu saja, dia juga tahu bahwa kalau dia seorang laki-laki, dia bahkan tidak bisa menyentuh tangan istri-istrinya itu, tidak seperti sekarang, di mana dia bisa menyentuh mereka sesuka hatinya. Luo Sanshan sering berpikir tentang bagaimana ia ingin mendekati gadis-gadis, tetapi ia hanyalah seorang gadis. Bab 555. Menjadi seorang cewek, tapi suka merayu cewek lain itu sendiri adalah hal yang menyedihkan. Tetapi Luo Sanshan tidak punya pilihan lain dalam hal ini. Dia hanya bisa mencoba menemukan kebahagiaan dalam penderitaannya. Misalnya, dia bisa membantu suaminya menemukan lebih banyak wanita cantik dalam situasi yang disesalkan ini, dan kemudian lebih banyak berinteraksi dengan mereka di tempat tidur. Misalnya, malam ini, dia telah membuat persiapan penuh. Dia bahkan menemukan sepotong batu giok sepanjang 1 kaki saat dia pergi bertarung sebelumnya. Dia memoles batu giok itu agar sesuai dengan ukuran Chen Ce dan menambahkan pegangan. Dia menatap Zhao Junlin yang pemalu dan tertawa kecil. Zhao Junlin tidak menyadari senyum Luo Sanshan yang berbeda. Perhatiannya sekarang tertuju pada Chen Ce. Namun, Chen Ce tidak punya waktu untuk mempedulikannya dan Luo Sanshan. Lagi pula, bahkan jika dia tahu apa yang dipikirkan Luo Sanshan tentang malam itu,
dia akan membiarkannya begitu saja. Lagi pula, dia juga menyukai itu. Menyaksikan wanita cantik dipermainkan dengan berbagai cara juga merupakan salah satu bentuk kenikmatan fisik dan mental. Terutama ketika wanita cantik ini adalah permaisuri dinasti Zhou Agung, perasaan itu menjadi lebih menyenangkan. Saat ini Chen Ce memiliki banyak hal yang harus diatur, karena pergi ke wilayah utara merupakan keputusan yang spontan, jadi ada banyak orang yang perlu pergi dan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Misalnya, siapa yang akan pergi? Pertama-tama, Luo Shanshan harus pergi. Jika Luo Shanshan tidak pergi, maka rencana di utara tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Lalu bagaimana dengan jenderal lainnya? Di antara Chen Xiaobing, Tong Dalei, dan Chu Zengyi, Chu Zengyi adalah yang pertama dalam pikiran Chen Ce, karena Chu Zengyi sendiri berasal dari tentara macan darah, dan dia dipindahkan terakhir kali karena dia menyinggung orang-orang Liu Xiangwang. Jadi kali ini ketika saya kembali ke utara, tentu saja saya harus membawa serta kenalan lama ini. Selain Chu Zengyi, lebih dari 100 orang kepercayaannya juga harus dibawa. Harus dikatakan bahwa lebih dari 100 prajurit pribadi Chu Zengyi juga sangat kuat. Mereka mengikuti Chu Zengyi ke seluruh negeri. Kali ini, mereka ikut ekspedisi bersama pasukan Chen, dan tidak ada seorang pun yang terbunuh. Hal ini tidak hanya menunjukkan kalau level tempur mereka benar-benar cukup kuat, tetapi juga persenjataan pasukan Chen begitu tangguh dan bagus, sehingga para prajurit elit ini bisa bermain dengan bebas tanpa perlu khawatir dengan ancaman kematian. Tentu saja, lebih dari 100 orang ini masih jauh dari cukup. Luo Shanshan adalah orang yang sangat penting yang pergi ke wilayah utara, tetapi Chen Ce juga seorang penguasa lokal. Bagaimana dia bisa keluar hanya dengan lebih dari 100 orang sekarang? Jadi semua anggota elit tim pengawal keluarga Chen dibawa serta. Secara keseluruhan, termasuk anak buah Chu Zengyi, jumlahnya sekitar 1.100 orang. Chen Ce memilih satu orang untuk menjadi pengganti Chen Xiaobing dan Tong Dalei. Dia selalu membawa Chen Xiaobing bersamanya dalam perjalanan bisnis sebelumnya, dan Chen Ce tidak ingin mengutamakan salah satunya, jadi kali ini dia berencana untuk membawa Tong Dalei bersamanya. Selain itu, Qiu Yaoer, sebagai pengawal pribadinya selama ribuan tahun, pasti akan ikut. Li Linzi dan Liu Xiaoxiao tinggal di rumah. Tentu saja, istri baru Zhao Junlin juga harus tinggal di rumah. Li Linzi dan yang lainnya tidak tahu identitas apa yang harus mereka gunakan untuk menghadapi Zhao Junlin. Dia ingin memperlakukannya seperti adiknya sendiri, tetapi tubuh kaisarnya tidak mengizinkannya. Tetapi jika dia diperlakukan sebagai kaisar, akan sulit bagi setiap orang untuk menerima kehilangan mukanya. Oleh karena itu, Li Linzi merasa sangat sulit untuk bergaul dengannya. Selain pengaturan personel, ada juga masalah senjata dan peralatan. Ketika Lu Yuanhui mendengar bahwa Chen Ce akan pergi ke utara untuk menyelamatkan Raja Ji dan bersaing dengan pasukan kavaleri serigala terkutuk itu, Lu Yuanhui mengeluarkan senjatanya yang paling berharga. Pertama-tama, senjata spesial tunggalnya tetap tidak berubah, yaitu versi Zhuge Crossbow milik Lu Yuanhui yang telah disempurnakan. Versi terbaru dari Zhuge Crossbow memiliki kecepatan menembak yang lebih cepat, jangkauan efektif yang lebih jauh, serta kapasitas anak panah sebanyak 12 anak panah per kotak, yang berarti 5 anak panah lebih banyak dari sebelumnya. Jangan remehkan kelima anak panah ini. Mereka dapat menyelamatkan hidup Anda pada saat kritis. Setiap prajurit memegang 3 tabung anak panah, artinya setiap prajurit memiliki 36 anak panah. Anak panah tempur dari 1.100 prajurit sama tingginya dengan 40.000 anak panah. Dari sudut pandang ini saja, tim yang berjumlah 1.100 orang ini dapat memberi mereka pelajaran bahkan jika mereka menghadapi pasukan kavaleri serigala yang besar di utara. Selain itu, panah perak dan panah peledak tentu perlu dibawa. Produksi anak panah ini tidak begitu banyak, tetapi ada kapasitas cadangan 1.000 anak panah masing-masing. Oh, perlu disebutkan bahwa Zhuge Crossbow juga memiliki 2.000 tabung anak panah cadangan, yang berarti ada persediaan cadangan hampir 800 anak panah. Totalnya 120.000 anak panah. Anak panah ini sudah menampung semua anak panah di desa Chenjia. Jika terjadi pertempuran antara pasukan keluarga Chen dan Chen Ce beserta anak buahnya pergi, maka selain anak panah yang biasa mereka gunakan, mereka hanya akan memiliki beberapa ratus tabung anak panah cadangan. Tentu saja, dilihat dari situasi saat ini,
kecuali Liu Xiangwang dan Jiang Mingjia benar-benar putus asa dan ingin membuat masalah bagi pasukan keluarga Chen. Jika tidak, bahkan Raja Qiang Hetian tidak akan berani kembali untuk membuat masalah bagi pasukan keluarga Chen. Lagi pula, dia sudah takut. Oleh karena itu, pasukan Chen sebenarnya stabil seperti batu. Selain itu, ada 200 granat fragmentasi dan awalnya ada juga meriam laras tembaga, tetapi Chen Ce menganggapnya terlalu berat dan tidak mau membawanya sama sekali. Dalam hal persediaan, Chen Ce telah menyimpan sejumlah makanan kering sejak tahun lalu. Makanan kering ini termasuk ikan kering, daging kering, dan beberapa sayuran kering. Setelah benda-benda ini dijemur di bawah sinar matahari untuk menghilangkan kelembapannya, benda-benda tersebut menjadi ringan dan mudah dibawa. Biasanya, mereka hanya perlu ditambahkan ke beras atau tepung dan dimasak. Meskipun rasanya mungkin tidak terlalu enak, zat gizi tersebut merupakan zat gizi yang langka selama perang. Selain itu, setiap orang memiliki pisau, kain kasa, dan sedikit alkohol kuat untuk disinfeksi. Chen Ce bahkan menyiapkan beberapa kertas mulberry sisa. Meskipun ini sisa, ini sangat berguna untuk membersihkan bokong. Untuk mengangkut perbekalan ini, 2/3 kuda perang di pasukan Chen diminta. Beberapa kuda perang ini dibawa oleh orang Qiang saat mereka menyerang. Setelah orang Qiang terbunuh, kuda perang ini ditangkap. Beberapa di antaranya dibeli, atau orang-orang Qiang merampok keluarga kaya lainnya, tetapi sebelum mereka sempat menikmatinya, semuanya dirampas oleh pasukan keluarga Chen, sehingga jumlah kuda secara bertahap bertambah hingga hampir 2.000, tetapi beberapa di antaranya adalah kuda berkaki pendek yang kekuatannya terbatas, dan beberapa lainnya terluka. Sekarang Chen Ce telah mengambil lebih dari 1.000 kuda, dan hanya tersisa beberapa ratus kuda yang dapat digunakan. Tentu saja, Chen Ce hanya perlu mengatur hal-hal ini, dan kemudian Li Linzi, Qiu Yaoer, dan Liu Xiaoxiao, yang baru saja menyelesaikan masa kurungannya, secara alami akan membantu mengawasi. Lu Tua, pengurus rumah tangga di rumah, masih memainkan peran besar. Dalam situasi ini, jika bukan karena Lu Tua, Liu Xiaoxiao dan yang lainnya akan terlalu sibuk untuk menanganinya. Setelah memberi perintah, Chen Ce mandi lebih awal, dan begitu dia keluar, dia bertemu Luo Sanshan yang juga sedang mandi. Pasangan itu saling memandang, dan Chen Ce tampak sedikit jijik, kau ingin pergi juga. Luo Sanshan, hai, suamiku, jangan terlalu meremehkanku. Aku juga ingin melihat Ratu Zhou Agung yang legendaris. Aku sudah melihat kakinya, begitu putih dan lembut, dan tubuhnya pasti juga sangat indah. Itu wajar, Chen Ce berbisik padanya seolah-olah sedang memberikan harta karun, bagian yang berwarna merah muda adalah merah muda, dan bagian yang bulat adalah bulat. Hehe, kamu akan mendapatkan suguhan malam ini. Benarkah? Hehe, apakah dia akan menolakku? Kamu kan bukan laki-laki, kenapa dia menolakmu? Aku bilang, dia yang paling patuh sekarang. Aku bukain bagian belakangnya, dan dia setuju, hehe. Kamu hebat, suamiku. Itu kamu, suamiku. Aku akan membantumu dengan kekuatan itu nanti. Kamu bisa menghemat energi. Chen Ce menatap wanita mesum ini dan tersenyum pahit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Terserah kamu. Luo Sanshan adalah harta karun terbesar di tangannya, jadi Chen Ce masih sangat memanjakannya. Benar saja, Zhao Junlin sudah mandi dan menyiapkan segalanya, tetapi dia masih sedikit bingung saat melihat Luo Sanshan datang bersamanya. Yah, Sanshan suka melakukan sesuatu bersama kita. Yaoer, ketika Xiao Xiao dan yang lainnya bersama, Sanshan juga ada di sana. Kamu, apa kamu baik-baik saja? Chen Ce sebenarnya sedikit gugup. Bagaimana jika Zhao Junlin menolak? Zhao Junlin memandang Luo Sanshan. Meskipun wajahnya agak merah, dia mengangguk dengan serius, Nona Sanshan sangat cantik. Bahkan para wanita cantik di haremku hampir tidak dapat menemukan gadis secantik dirimu. Jika aku dapat berciuman dengan Nona Sanshan, perjalananku akan sangat berharga. Oh ya, apakah hal itu dilakukan? Melihat Zhao Junlin bertingkah seperti seorang kaisar, Chen Ce dan Luo Sanshan menjadi sedikit bersemangat. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa sebagian orang hanya suka bermain peran? Poin pentingnya adalah Zhao Junlin tidak berakting sebagai seorang kaisar, dia adalah kaisar sungguhan, jadi ini sangat menarik. Hahaha, Ratu Zhou Agung, aku juga sangat ingin melihatnya. Luo Sanshan berpura-pura malu dan menerkamnya.
Lalu kedua wanita cantik itu bergulat di atas ranjang yang lebar dan empuk itu tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa detik, pakaian kedua wanita itu tidak dapat lagi menutupi tubuh mereka, dan mereka terlihat pucat di satu sisi dan gemetar di sisi yang lain. Luo Shanshan awalnya mengira bahwa dirinya telah bertempur dalam pertempuran dan juga memperhatikan latihan dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang gangster wanita yang menyatakan diri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di hadapan Zhao Junlin. Meskipun dia mencium dan mencubitnya, Luo Shanshan juga dimanfaatkan oleh Zhao Junlin. Bagaimanapun juga, Zhao Junlin adalah seorang kaisar, jadi saat ini dia menunjukkan sikap kaisar. Dia juga tahu kelemahan gadis-gadis itu. Kedua gadis itu sebenarnya bertarung secara setara, dan pada akhirnya, ketika keduanya tidak bisa berbuat apa-apa, Luo Shanshan segera meminta bantuan Chen Ce. "Suamiku, lihat, aku membantumu menelanjangi kaisar, mengapa kamu tidak datang?" Chen Ce tidak tahan lagi, lalu ia menyerbu maju sambil membawa senjatanya. Namun, Zhao Junlin tiba-tiba membungkuk dan membuat Luo Shanshan melakukan split dengan kakinya menghadap ke atas. "Hehe, saudara Chen, aku sudah mengatur posisi untukmu, silakan angkat senjatamu dan naik ke kudamu, lalu eksekusi Nona Shanshan di tempat." Bab 556. Melihat pemandangan yang harum, halus dan lembut ini, mata Chen Ce memerah. Wanginya mantap sekali. Tanpa ragu-ragu, Zhao Junlin dan Luo Shanshan telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghisap madu. "Kamu tak bisa berbuat apa-apa kepadaku, dan aku pun tak bisa berbuat apa-apa kepadamu." Posturnya cukup menggoda, terlebih lagi mereka terlalu bersemangat, dan seluruh tubuh mereka terciprat air. Tidak diperlukan foreplay apapun. Ketika mereka sedang berkelahi, air menetes langsung ke tempat tidur, yang lembab dan harum. Chen Ce terkekeh dan tidak keberatan. Dia mengambil senjatanya dan melangkah maju. Tak lama kemudian, kutukan Luo Shanshan terdengar dari lapangan. "Suamiku, kamu tidak masuk akal. Bukankah kita sepakat, sepakat untuk berurusan dengan permaisuri Zhou? Mengapa kamu tidak memiliki etika bela diri? Jika kamu melakukan ini, aku tidak akan membantumu." Meskipun Luo Shanshan seorang hooligan wanita, dia tetaplah seorang gadis. Begitu Chen Ce mengambil tindakan, dia hanya bisa menangis. Chen Ce tertawa dan bertarung dengannya selama 300 ronde, membanjiri Gunung Jinsan dan menggambar spray menjadi peta perbatasan utara. Tentu saja, Zhao Junlin juga tidak bisa melarikan diri. Dia sangat bangga telah menekan Luo Shanshan tadi, dan saat Luo Shanshan menyerah, itu akan menjadi hari penderitaannya. Luo Shanshan bahkan mengeluarkan senjatanya sendiri, dan terus menghabisi Zhao Junlin dari celah di sampingnya sementara Chen Ce sedang berhadapan dengannya. Meskipun Zhao Junlin membiarkan Chen Ce melakukan apapun yang diinginkannya, dia belum pernah mengalami kesulitan seperti itu sebelumnya, jadi dia memohon belas kasihan dengan suara keras. Luo Shanshan tertawa, Ratu Dinasti Zhou Agung tidak lebih dari ini. Malam itu, Chen Ce dan istrinya menaklukkan permaisuri Zhou Agung. Keesokan harinya, Chen Ce duduk di atas kudanya, merasa segar dan siap berangkat. Qiu Yaoer tidak menunggang kuda, tetapi mengikuti Chen Ce dan duduk di depannya. Dia memutar matanya ke arah Chen Ce dengan galak, "Suamiku, kamu sangat malas tadi malam. Kamu menugaskan semuanya kepadaku, Nona muda, dan Suster Linzi, dan kamu dan Suster Shanshan pergi untuk berbicara panjang lebar dengan Yang Mulia Permaisuri. Itu benar-benar keterlaluan, kamu bahkan tidak memanggilku." Chen Ce menatap profilnya dengan linglung, lalu memeluk dan menciumnya. "Sayang kecil, apakah kamu yakin ingin melakukannya? Kalau begitu, kami harus membawamu bersama kami saat kami kembali nanti. Kamu tidak tahu, kakakmu Shanshan telah bertemu dengan lawannya kali ini." Zhao Junlin sangat kuat, dia benar-benar menjepit kakakmu Shanshan hingga mati. "Kakakmu Shanshan juga membawa senjata kemarin. Itu adalah sepotong batu giok yang dibuat sesuai dengan gaya suamimu. Sayang, kakakmu Shanshan juga telah ditikam hingga mati oleh Zhao Junlin." Teringat kegilaan tadi malam, Chen Ce tak kuasa menahan diri untuk tidak mendongak, dan Qiu Yaoer yang duduk di depannya tentu saja langsung merasakannya. Wajahnya memerah. Mengetahui sifat pemarah suaminya, dia mencubitnya diam-diam, lalu melambaikan tangan kepada Zhao Junlin yang berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tentu saja,
Ada juga Li Linzi dan Liu Xiaoxiao yang juga menatapnya dengan mata menggoda. Chen Ce ingin merawat mereka, tetapi dia terlalu sibuk untuk melakukannya. Dia akan pergi setidaknya selama 1 atau 2 bulan, atau bahkan setengah tahun. Akan sulit bagi mereka untuk tinggal sendirian di kamar mereka yang kosong. Tiba-tiba Chen Ce teringat sesuatu, melompat dari kudanya, mengambil sesuatu dari tubuh Luo Sanshan, dan kembali meletakkannya di tangan Li Linzi. Li Linzi bertanya dengan heran, apa ini? Ini kloningan suamimu. Kalau kamu kangen, coba aja, hehe. Li Linzi memegang ukuran yang sudah dikenalnya, wajahnya berubah pucat, lalu dia tersipu, menyesap, dan lari dengan panik. Chen Ce menatap punggungnya dan tersenyum, tidak tahu apakah Li Linzi lari karena dia malu atau karena dia tidak sabar untuk mencoba ukurannya. Pasukan keluarga Chen keluar untuk bertempur, sekali lagi, tetapi kali ini mereka relatif tenang. Orang-orang biasa tidak tahu kemana mereka pergi. Bahkan jika seseorang bertanya, seseorang akan datang dan menghentikan mereka dengan cepat. Operasi ini tidak boleh dibocorkan ke orang biasa. Pasukan utama segera pergi. Chen Ce melambaikan tangan selamat tinggal kepada kepala desa tua, Chen Xiaobing, Wang Hongwen dan yang lainnya, lalu dia juga menunggang kudanya, menggandeng Qiu Yaoer, dan mengejar pasukan utama. Sangat menyakitkan bagi orang lain untuk menunggang kuda karena pelana sangat keras, tetapi pelana Chen Ce lembut dan harum. Selain itu, sambil memegang Qiu Yaoer yang harum, Chen Ce bahkan dapat tidur siang di punggung kuda. Lagi pula, Qiu Yaoer bisa mengendalikan kuda. Chen Jiajun, oh tidak, lebih tepatnya, para tentara penjaga tentu tidak akan keberatan. Menurut mereka, sang tuan tak akan ambil pusing meski ia melakukan dansa pakai baju ganda, apalagi hanya menidurkan istrinya. Bagaimanapun, ini adalah tuan mereka, pilar spiritual mereka. Setelah meninggalkan Chengsu, Chen Ce segera bertemu dengan anak buah Zhou Tai dari Jesu. Zhou Tai tidak membawa terlalu banyak orang bersamanya, hanya sekitar 30 orang, semuanya adalah ahli dari istana Pangeran Ji, dan merupakan tipe yang dapat melawan 1 lawan 100. Tentu saja, di hadapan pengawal keluarga Chen, tidak ada orang sekuat itu. Bagaimana seseorang bisa melawan 100 orang? Bisakah menangkis 100 anak panah? Bukankah itu akan membuatnya menjadi seekor landak? Tentu saja kita tidak dapat menyangkal betapa kuatnya orang-orang ini. Bagaimanapun juga, mereka melambangkan kekuatan tempur tertinggi di istana Pangeran Ji. Mereka adalah para majikan yang khusus ditinggalkan oleh Pangeran Ji untuk melindungi pangeran muda Zhou Tai. Ketika tentara Qiang menyerang Jeju, para master ini juga memainkan peran besar. Masing-masing dari mereka membunuh sedikitnya puluhan prajurit Qiang di tembok kota. Jadi Chen Ce tentu saja tidak memusuhi mereka, dan secara khusus mengatur agar mereka bertemu dengan Chu Zengyi. Chu Zengyi dan saudara-saudara dari tentara macan darah ini tentu saja punya banyak hal untuk dibicarakan, dan mereka segera menjadi akrab. Ketika orang-orang dari pasukan macan darah bertemu satu sama lain, mereka merasakan rasa persahabatan. Meskipun mereka belum pernah saling mengenal sebelumnya, tetapi ketika mereka mendengar bahwa mereka semua adalah pahlawan yang berperang melawan prajurit Qiang dari pasukan macan darah, dan bahwa mereka semua adalah pahlawan dalam berperang melawan prajurit Qiang, mereka semua merasakan rasa saling menghormati. Chen Ce tidak punya waktu untuk bersimpati dengan mereka. Sepanjang perjalanan, dia duduk di kuda Qiu Yaoer atau di punggung gajah Luo Sanshan. Ada kursi di punggung gajah, yang cukup lebar. Walau masih banyak getarannya kalau jalan, tapi lebih nyaman dibanding kalau naik kuda. Luo Sanshan tidak membawa semua hewan peliharaannya ke perbatasan utara. Dia mengambil seekor gajah jantan, 3 ekor harimau, seekor ling, dan seekor macan tutul gemuk, totalnya ada 6 ekor. Adapun gajah betina, marmut raksasa, dan badak, mereka semua tinggal di rumah. Pengaturan ini terutama karena kecepatannya sangat lambat dan tidak cocok untuk jarak jauh. Faktanya, gajah jantan tidak terlalu cocok, tetapi hampir tidak akan tertinggal dari kekuatan utama, dan daya tahan gajah jantan juga sangat baik, jadi Chen Ce membawanya bersamanya. Kekuatan penangkalannya di utara pasti lebih kuat dibanding hewan lainnya. Kelompok itu menuju ke utara dalam prosesi yang megah. Rute yang mereka cari juga diatur oleh Chu Zengyi dan teman-temannya setelah berdiskusi. Rute itu akan lebih mudah ditempuh, tetapi akan memakan waktu beberapa ratus mil lagi. Chen Ce tidak peduli, hanya akan memakan waktu 1 atau 2 hari lebih lama,
tetapi akan membuat perjalanan lebih nyaman dan memungkinkan gajah jantan lewat dengan lancar. Jika mereka tidak bisa lewat, itu akan merepotkan. Seluruh perjalanan akan memakan waktu hampir sebulan, dan jika tidak hujan dan tidak terjadi hal buruk, perjalanan akan cepat. Namun, kurang dari 2 hari setelah Chen Ce pergi, sebuah tim dari ibu kota tiba di Chengsu. Tim ini, tentu saja, adalah kelompok pembuat onar yang dipimpin oleh utusan Kekaisaran Liu Yanhu dan dibantu oleh Menteri Ritus Li Derong. Mereka menetap di Chengsu tanpa ragu-ragu, dan kemudian mengirim orang ke desa Chenjia untuk mengantarkan surat. Pesannya sangat sederhana, yaitu meminta Chen Ce untuk segera membawa anggota inti desa Chenjia ke Chengsu untuk menyambut dekrit kekaisaran. Secara umum, bahkan jika suatu dekrit kekaisaran harus disampaikan kepada seseorang, dekrit itu harus mencapai setidaknya tingkat daerah. Ketika sudah tiba di ibu kota provinsi, yang bersangkutan diminta untuk datang. Selain Liu Yanhu ingin pamer, dia juga ingin mengintimidasi Chen Ce. Bukankah kamu, Chen Ce, menentangku, Liu Yanhu, pada awalnya? Sekarang, aku adalah utusan kekaisaran, dasar karami kecil, kenapa kau tidak datang ke sini dan berlutut untuk menjilati pantatku? Ini adalah mentalitas Liu Yanhu saat ini. Li Derong, Menteri Ritus, juga tetap diam. Karena Liu Yanhu berbuat demikian, Li Derong yakin pasti ada alasan baginya berbuat demikian, jadi dia berdiri diam dan menyaksikan Liu Yanhu pamer. Dan berita itu memang telah sampai ke desa Chenjia, dan orang yang datang menyambut pria berbaju merah dan hijau itu adalah tuan rumah desa Chenjia saat ini, Li Linzi. Itu benar, Li Linzi sekarang diakui sebagai orang dengan status tertinggi di desa Chenjia. Bahkan Wang Hongwen dan lainnya yakin padanya. Sebelum Li Linzi kembali, saat Chen Ce tidak ada, Liu Xiaoxiao akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi sekarang, Liu Xiaoxiao sedang menyusui Chen Xiaole, dan Li Linzi adalah istri tertua kedua, jadi kalau bukan dia yang mengurus semuanya, siapa lagi? Selain itu, sebelum pergi, Chen Ce memberikan sebuah harta karun kepada Li Linzi. Tidak seorang pun tahu apa yang dilakukan Li Linzi dengan harta yang diberikan oleh Chen Ce, tetapi ketika semua orang melihatnya lagi setelah dia kembali, wajahnya memerah. Meskipun tidak seorang pun tahu apa yang telah dilakukannya, semua orang segera memberitahunya tentang kedatangan utusan kekaisaran. Utusan kekaisaran, Li Linzi memutar matanya. Sialan, utusan kekaisaran ini. Bahkan permaisuri Zhou Agung ada di desa Chenjia. Beraninya seorang utusan kekaisaran kecil mengirim pesan, meminta Chen Ce untuk membawa anggota inti desa Chenjia untuk menemuinya. Setelah mengetahui berita itu, Li Linzi mencibir berulang kali. Tanpa melihat utusan itu, dia langsung pergi menemui murid yang menyampaikan pesan itu dan berkata, "Pergi dan beritahu utusan kekaisaran bahwa tuan kami tidak ada di sini dan tidak akan menerimamu." Siswa itu juga mencari kesenangan. Awalnya dia khawatir tentang masalah apa yang akan dihadapi utusan kekaisaran saat dia datang ke desa Chenjia. Namun saat melihat istri sah Chen Ce ternyata mengabaikan utusan istana, murid tersebut langsung keluar memberitahu teman-teman sekelasnya. Kemudian sekelompok mahasiswa bergegas keluar dan mendapati utusan yang sombong itu. Bersambung.